Elshita News and Talk. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menerima setidaknya 50 aduan terkait penerimaan peserta didik baru. Mayoritas aduan yang masuk adalah pada level pendaftaran jenjang SMA atau SMK negeri. Beberapa jenis aduan diantaranya berkaitan dengan persoalan jarak rumah dengan sekolah, serta dugaan manipulasi data. Selain itu, viral di media sosial pungutan liar di salah satu SMK negeri di Rembang yang ditemukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Bagaimana penjelasannya? Kita akan bergabung dengan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida. Elshita News and Talk. Bu Farida, terkait dengan aduan masyarakat ke Ombudsman ini, jenis-jenisnya ini terkait apa saja ya Bu ya? Ya, kalau untuk aduan terkait PPDB, memang yang banyak kami tangani lebih pada soal di jalur afirmasi, Mas. Di jalur afirmasi, yaitu untuk jalur dari keluarga, anak dari keluarga tidak mampu. Itu kami periksa, kami tidak lanjuti, tapi sampai dengan hari ini alhamdulillah ya semuanya sudah clear. Jadi anak-anak tersebut yang kemarin belum bisa masuk ke SMA dan SMK negeri, setelah kita teliti, kita periksa, memang memenuhi syarat ya, bahasa kami memenuhi syarat, karena mereka adalah penerima bantuan dari program-program pusat maupun daerah. Mereka anak dari keluarga penerima PKH, karena PKH otomatis dia juga mendapatkan program Indonesia Pintar, yaitu pembiayaan untuk siswa miskin dan juga bantuan-bantuan yang lainnya. Nah, ini dari secara jumlah memang tidak hafal ya, tapi sekitar tadi kan 50 ya. Nah, 70%-nya adalah tentang afirmasi, dan tepat sekitar kemarin Jumat semuanya sudah clear, sehingga harapannya besok ketika tanggal 17 yaitu dimulainya tahun ajaran baru, anak-anak tersebut sudah bisa bersekolah. Memang tidak semuanya ya sesuai dengan harapan, karena daya tampung yang terbatas, akhirnya ada yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Demikian. Baik Bu Farida, berarti terkait dengan afirmasi ini sebenarnya permasalahannya apakah terkait keselarasan data Bu, seperti yang mungkin pernah kita bahas beberapa waktu lalu? Ya, kalau terkait dengan dari jalur afirmasi ini, memang ada data yang perlu diverifikasi, perlu divalidasi, dan juga termasuk perlu disinkronkan ya, karena SMA SMK ini kan kewenangannya dari pemerintah provinsi. Sementara sebelumnya anak-anak ini kan menempuh di SD dan SMP, yang itu merupakan kewenangan kabupaten kota, sehingga memang PR kita ke depan adalah mensinkronkan atau mempadu-padankan antara data anak-anak keluarga tidak mampu yang di kabupaten kota dengan yang di provinsi. Nah, sementara data yang digunakan untuk PPDB SMA SMK ini adalah data yang dikelola oleh Provinsi Jawa Tengah. Oke, baik. Berarti sebenarnya kalau yang kemarin masih sempat tidak dinyatakan tidak masuk ke jalur afirmasi, itu berarti dari sekolahnya sendiri kuota untuk jalur afirmasi masih ada ya Bu, sehingga masih bisa masuk ke sana ya? Iya, kalau pada saat pendaftaran sebelum tanggal 23 sampai 25 itu masih bisa, tapi setelah itu kan jalur afirmasi yang masih kosong secara otomatis terisi oleh jalur dari zonasi, sehingga setelah itu kan akhirnya juga tidak bisa masuk. Nah, kemudian karena masih ada pengaduan yang harus kami selesaikan, bagaimanapun kan anak ini harus sekolah ya, terutama yang memang anak-anak miskin ketika mereka bersekolah di swasta kan tidak cukup memiliki kemampuan. Akhirnya dengan skema karena emang ada beberapa yang kuota kosong kemarin, dalam artian begini, ada yang diterima tapi tidak daftar ulang, maka itu yang diprioritaskan untuk bisa diisi oleh tadi anak-anak yang memang harusnya bisa masuk tapi belum. Ya, pada akhirnya kan tidak semuanya sesuai dengan kemauan masing-masing ya, misalnya karena jumlah kuota yang kosong itu kan tidak terpusat di satu tempat atau di satu sekolah.
Berarti memang mekanismenya berarti seperti ini ya, daftar tunggu ya, kalau misalnya ada yang kosong baru bisa dimasukkan begitu ya, karena terkait dengan iya betul data. Iya. Dan ini kan dengan catatan tadi ya, memang siswa tersebut betul-betul dari keluarga tidak mampu yang memiliki indikator ya, tadi ada memiliki kartu KIS, memiliki kartu KIP, dan dari keluarga tadi program keluarga harapan. Iya. Lantas untuk siswa yang tidak bisa masuk ke jalur afirmasi ini, apakah ada pengawalan lagi Bu dari Ombudsman? Karena kan kalau terkait dengan masuk sekolah swasta, apakah ada begitu Bu untuk beasiswa bagi siswa-siswa tidak mampu ini Bu? Iya, ini yang itikat baik dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk siswa-siswa tersebut diberikan skema bantuan, ada istilahnya beasiswa untuk siswa miskin BSM, itu sudah dilakukan. Jadi kemarin beberapa siswa yang memang tidak bisa masuk ke negeri tapi betul-betul dari keluarga tidak mampu, maka dilakukan skema pembiayaan beasiswa dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Dan ini sudah dikomunikasikan juga ya Bu bersama dengan Dinas Pendidikan? Sudah, kepada keluarga, kepada siswa sudah dilakukan komunikasi. Dan sampai saat ini tidak keberatan ya. Kalau misalnya ada sedikit kecewa tuh ya wajar ya, tapi kita kan juga sama-sama memahami bahwa daya tampung untuk SMA dan SMK negeri itu kan memang belum semuanya bisa menampung seluruh lulusan SMP dan MTS yang ada di Jawa Tengah. Iya, ditambah ya jumlahnya lebih terbatas dengan sistem donasi ini bisa iya, juga. Karena hanya 42% yang bisa tertampung di SMA dan SMK negeri. Iya, ditambah mungkin dalam satu sekolah itu bisa menampung 1 hingga 2 kelurahan seperti itu ya Bu ya? Enggak juga, terbatas ya nanti akhirnya. Oke, baik. Iya. Lantas ini Bu, terkait dengan selain sistem afirmasi ini, apakah ada juga Bu yang mengadu terkait dengan sistem zonasi? Karena kan kalau secara nasional ini banyak ini Bu yang terkait permasalahan zonasi ini dilaporkan seperti itu. Iya, kalau aduan tuh ada, tapi kalau kita bisa cerita sedikit ya, kalau untuk di Jawa Tengah ada mekanisme filter yang lebih ketat ya menurut hemat kami ya, karena apa? Ada notifikasi secara sistem untuk anak-anak yang kakaknya kurang dari 1 tahun, itu otomatis bisa terbaca. Ini memang tidak menghilangkan sama sekali, tapi bisa mengurangi. Ini kita lakukan karena pada tahun 2021 sudah ada laporan yang cukup banyak ketika itu ya. Nah, dari belajar tahun 2021 itu, maka di 2023 ini diterapkan satu sistem filter. Meskipun sekali lagi bukan berarti tidak sama sekali tidak ada ya. Memang kemarin masih ada aduan. Kemudian ketika ada aduan kita meneruskan kepada pihak dinas dan sekolah melakukan cross check ya. Hemat kami ya, prakteknya tidak semasif di tempat lain. Berarti memang filterisasi di PPDB Jawa Tengah ini lebih bagus seperti itu ya? Kalau dengan sistem tadi kami mengatakan satu sistem ya, sistem filter. Tapi ke depan juga kami masih mendorong ada sistem filter yang lain yang memang secara sistem ini masih dalam pembahasan ya, masih berproses, yaitu dengan sistem cross check. Jadi misalnya gini, untuk mengurangi ya paling tidak ya, mengurangi itu harus ada kesesuaian asal sekolah dengan zonasinya. Kalau misalnya nggak sesuai, dinotifikasi. Nah, notifikasi itu dilakukan verbal ke lapangan, verifikasi validasi ke lapangan. Nah, ini memang yang membutuhkan satu mekanisme tersendiri ya. Tapi ke depan kami berharap kita semuanya mendorong ini bisa kita lakukan. Berarti ini ya Bu, diusulkannya tetap ada verifikasi secara online, tapi nanti ketika ada kejanggalan data didatangkan secara langsung lokasi. Betul, iya, dan ini sudah kami lakukan tahun 2022 ya. Artinya apa? Walaupun tidak masif, bahwa dalam hal ada pihak-pihak yang menggunakan tersebut, maka ketika itu memang masuk laporan ke Ombudsman, kita langsung cross check. Nah, ketika cross check itu terbukti, katakanlah terbukti betul, ya dengan sukarela CPD ini mengundurkan diri. Tapi kan karena ketika itu tidak
tidak masif ya, jadi jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Kemudian lokasinya kemudian tidak di Semarang, memang ketika itu ada di Sukoharjo, itu sudah berlangsung. Nah dari situ kita menjadikan satu pengawasan sehingga kami sampaikan kalau memang betul-betul ketahuan maka akan kejadian seperti di lokus yang tadi saya sebut. Nah rupanya hal ini menjadikan panitia maupun siswa itu paling tidak berpikir sekian kali, tidak mengurangi mungkin masih ada karena juga sampai saat ini kita masih terima aduan, tapi aduan ini masih kita telaah karena diperlukan bukti dan dokumen-dokumen juga. Kalau dari terkait dengan jarak ini, adakah yang mengadu Bu jarak di rumah? Iya ada. Ada yang mengadukan, kemudian memang kita cek, ya betul jaraknya seperti yang ditampilkan dalam sistem. Nah, disitulah pentingnya kan clearance itu dilakukan oleh pihak-pihak yang betul-betul berkepentingan, apapun hasilnya bisa diterima. Nah, untuk yang saat ini belum kita tidak lanjuti karena memang datanya belum cukup lengkap, itu terkait dengan tadi jarak yang terlalu dekat dan sebagainya. Tapi sekali lagi kita bisa menyimpulkan ketika datanya memang valid dan konkret. Kita sulit ya kalau mengatakan ada yang begini-begini, tapi kalau kita belum pegang data juga sulit. Karena ini berkaitan dengan nasib anak orang per orang ya, kita nggak bisa secara global. Ya. Dengan sistem atau dengan masa PPDB ini yang sudah masuk ke tahap penerimaan peserta didik ya Bu ya, ke sekolah ya Bu ya? Iya, ini sudah selesai daftar ulang, kemudian sebagian ada yang sudah mempersiapkan masa pengenalan lingkungan sekolah dan besok tanggal 17 ya, harinya Senin, sudah dimulai tahun ajaran baru. Berarti posko PPDB dari Ombudsman ini apakah masih berjalan atau sudah ditutup, Bu? Sekarang kalau laporan kan tetap berjalan. Orang kita Ombudsman kan nggak mungkin menolak laporan, tapi yang dalam artian posko yang ditindaklanjuti secara respon cepat. Jadi kemarin kita punya namanya respon cepat Ombudsman. Itu kan dilakukan untuk merespon hal-hal yang menyangkut kedaruratan, keterbatasan waktu seperti PPDB ini, atau berkaitan dengan hak hidup yang sangat penting. Nah, ini kita lakukan dengan membuka posko respon cepat. Nah, karena ini sudah selesai ya masa istilahnya masa daruratnya kan sudah selesai karena tahapannya PPDB sudah selesai, maka kita bukan menutup ya, tapi kita akan tetap menerima laporan tapi ditangani secara reguler, dalam artian tidak lagi mengedepankan unsur kedaruratan karena memang sudah tidak darurat lagi tuh. Baik. Nah, berarti ini sudah ditutup berapa lama Bu? Dan apakah masih tetap ada pengaduan terkait PPDB Bu selama posko cepat itu ditutup? Masih ada, kita nggak pernah menutup soalnya, tapi dalam artinya gini, kita tetap menerima laporan, secara tapi reguler, laporan itu kita akan tidak lanjuti secara reguler ya, dalam artian secara normal, tidak harus segera secepat ketika menggunakan respon cepat Ombudsman atau kita sering menyebutnya RCO. Emang aduan seperti apa Bu yang masih diterima akhir-akhir ini Bu? Kalau yang sekarang ini untuk SMP ya, itu kami masih menerima terkait dengan bahasanya sumbangan rasa pungutan ya. Jadi ya kalau orang di umum orang masyarakat kita menyebutnya pungli, masih kami terima. Ya. Ini Bu, terkait dengan pungli ini saya punya satu pertanyaan. Apakah dari kemarin kan sempat itu Pak Ganjar mendapat aduan juga dari murid yang tidak sengaja mengadukan ya Bu ya, terkait dengan kepala sekolah ini. Apakah dari Ombudsman sebenarnya juga mendapat aduan Bu dari masyarakat terkait dugaan pungli ini Bu, baik di SMP maupun di SMA atau SMK Bu? Ya, kalau untuk laporan pungutan di SD SMP kita memang cukup banyak ya mendapatkan. Tapi sebetulnya untuk yang wilayah untuk jenjang pendidikan SMA SMK 2 tahun terakhir ini kita sudah tidak mendapatkan aduan. Meskipun demikian kami sering sekali selalu menegaskan dalam setiap momen, termasuk ketika awal-awal PPDB, bahwa
SMA SMK negeri itu di Jawa Tengah terutama itu sudah dibiayai oleh pemerintah. Maka tidak ada alasan dalam bentuk apapun untuk melakukan pungutan kepada orang tua. Yang berikutnya, kami sering mengatakan bahwa penggalangan dana di sekolah negeri, apapun itu namanya, harus betul-betul mengedepankan kehati-hatian. Karena kalau penggalangan dana itu dimintakan dari orang tua, sangat berpotensi untuk maladministrasi. Yaitu ada yang mengadukan karena merasa keberatan, maka di situ juga akan ada potensi. Apakah dilakukan secara benar, penyimpangan prosedur, ataukah ada juga penyalahgunaan wewenang, itu yang sering kami ingatkan. Kalau bahasa orang tuanya itu tidak kurang-kurang ya, kita menyebutkan bahwa dalam bentuk apapun, permintaan uang kepada orang tua di sekolah negeri itu harus betul-betul dihentikan. Kenapa? Karena berdasarkan tata kelola keuangan pembiayaan pendidikan, bahwa biaya operasional di sekolah itu tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Orang tua tugasnya adalah membiayai kebutuhan pribadi. Jadi jangan salah paham, salah kaprah yang mengatakan bahwa pendidikan itu kan perlu biaya. Perlu, pasti. Tapi yang membiayai di sekolah adalah pemerintah, orang tua membiayai kebutuhan pribadi. Jangan kemudian orang tua yang sudah membiayai kebutuhan pribadi masih juga dimintai untuk kebutuhan pembiayaan di sekolah sifatnya operasional dan investasi. Nah ini yang kadang-kadang masyarakat kita juga dia mengatakan, yuk nggak apa-apa lah, yang namanya sekolah pasti butuh jerbasuki bawa beo katanya. Iya, beo itu sudah ada dibiayai oleh pemerintah. Nah kemudian dalam hal ada pembiayaan yang memang belum tercukupi, ada sarpras yang kurang, itu tidak boleh harus serta-merta dimintakan kepada orang tua. Ada mekanismenya. Mekanisme yang paling aman, ya ajukan kepada pemerintah. Ini ada kekurangan ABC. Tidak kemudian serta-merta, ada yang kurang, maka minta kepada orang tua siswa. Atau sebetulnya yang diharapkan dari peraturan-peraturan menteri bahwa penggalangan dana itu dilakukan secara inovatif. Dalam artian apa? Tidak bersumber dari orang tua. Misalnya melalui CSR, melalui lembaga-lembaga amal, atau mungkin melalui media-media yang diperbolehkan ya, yang tidak dilarang, itu kan ada. Nah, tapi ini nggak pernah dilakukan, jarang dilakukan oleh komite-komite. Mereka berpikir kalau ada kekurangan yang dilakukan pasti arahnya meminta sumbangan dari orang tua. Nah, ini yang sering sekali kami lakukan untuk mengingatkan, dan berdasarkan pemeriksaan kami, kebanyakan terbukti maladministrasi karena pungutan itu dilakukan tidak secara absah, sehingga yang dilakukan oleh Pak Gubernur kemarin sebetulnya hal yang sudah sering sekali kami bersama-sama inspektorat dan juga dinas pendidikan untuk mengingatkan, sudahlah hentikan pungutan-pungutan yang memang itu berisiko ada keberatan dari orang tua. Baik. Terakhir Bu, kalau misal ada masyarakat yang ingin mengadu ke Ombudsman ini bisa melalui apa saja Bu? Ya, kami memiliki media sosial yang cukup interaktif ya. Ada di Twitter, ada di Instagram, ada juga di Facebook. Di situ tercantum nomor kanal aduan kami, WA kami di 08 11 998 3737. Dan mohon izin kami juga kembali menegaskan untuk semua pengelola pendidikan fokus saja kepada kegiatan belajar mengajar. Hal-hal yang berisiko seperti penggalangan dana kita hentikanlah, dan kalau sudah dilakukan kembalikan kepada yang berhak. Baik, terima kasih Bu Farida atas penjelasannya terkait dengan PBDB dan juga pungli ini Bu. Dan semoga harapannya masyarakat juga tercerahkan, dinas juga tercerahkan, dan juga PBDB kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Bu Farida atas waktunya pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, demikian pendengar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida.